Halo, akhirnya episode pertama kami akan muncul. Kenalan lagi ya, biar paham konteks. Saya Regis dan Saya ini Dio. Dio. Background saya sedikit aja. Saya sekarang school counselor di salah satu sekolah internasional di Bangkok. Sempat jadi dosen psikologi di Indonesia 3 tahun dan sempat jadi konsultan di Kemdikbud 3 bulan doang sih, tapi ngurus project untuk social emotional learning buat guru-guru BK Indonesia. Dio, backgroundnya apa? Jelasin lagi dong. Kuliahnya sih kedokteran, tapi bukan dokter kerjanya gitu. Cuman sarjana kedokteran aja. Tapi sekarang saat ini saya mengajar di sekolah internasional di Bangkok. Beda sekolah tapi dari Regis, again. Tapi dulu 3 tahun di Myanmar. Saya mengajarnya bahasa Inggris, literatur. Literatur itu lebih ke arah sastra sebenarnya. Cara menulis, cara memahami, menganalisis, dan kadang-kadang matematika, sains, global perspektif. Dan di podcast ini, podcast diksi kedua, yaitu podcast yang menawarkan alternatif cara berpikir ya, untuk memahami realita-realita yang baru, realita-realita yang ada. Dan fokus kami sekarang adalah pendidikan, karena background kami adalah guru internasional. Jadi kita mau sharing sebenarnya Mau sharing. pengalaman, pandangan kita sebagai masyarakat Indonesia, tapi kami bekerja di luar negeri sebagai guru sekolah internasional. Jadi bedanya itu apa? Jauh banget sih buat gue sih. Background ini ngomongnya campur ya, saya, gue, aku gitu ya. Backgroundku SD, SMP, SMA, negeri, kuliah juga negeri. Tiba-tiba shock ngajar sekolah internasional. Dia backgroundnya apa? Aku SD, SMP, SMA di sekolah swasta, kuliah di kampus negeri. Itu pun udah shock sebenarnya. Perbedaan culture tuh jelas banget dari swasta masuk ke kuliah, meskipun itu kuliah ya levelnya negeri, itu udah terasa beda banget. Dan sekarang ngajar di sekolah internasional juga merasakan perbedaan-perbedaan dari dinamika perbedaan sekolah-sekolah itulah gitu. Oke, siapa dulu yang mau nanya nih? Mungkin aku ya yang nanya ya. Boleh. Tadi kan Regis cerita nih, dia dari SD, SMP, SMA di sekolah negeri, kuliah juga negeri kan. Terus tapi kuliah S2 di luar negeri. Ya, oke. Nah, tapi sekarang jadi school counselor di sekolah internasional dan bukan di Indonesia, langsung di luar negeri juga nih. Jadi bedanya rasanya apa sih gitu? Perbedaan apa? Ada cultural shock nggak? Banget. Gue tahu kan lo ya. Gue panik attack beberapa minggu atau bulan lah untuk adjusting. Jadi saya school counselor, tapi saya juga ada kelas juga ya, seminggu sekali sama setiap kelas dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 ngajarin social emotional learning. Mungkin kalau tadi Dio nanya apa sih bedanya, mungkin kalau boleh saya jawab dengan perasaan dulu, saya sedih banget karena mengetahui perbedaan itu. Karena kenapa? Karena apa ya? Gue jadi sadar kayak anjir jauh banget pendidikan gue di negeri sama gue di sekolah internasional gitu kan. Dan gue shock, makanya gue sampai kayak gue harus ngapain, gue harus ngajar apa, gue cara ngajarnya harus bagaimana. Karena tumbuh di SD, SMP, SMA negeri, kurikulum yang ganti-ganti banyak banget, nggak jelas, gue udah nggak tahu namanya apa. Dan gue juga ngerasa biarpun kurikulum ganti, bahkan namanya student center, tapi tetap aja kebanyakan ya guru ngajar. Jadi teacher center pun cuman nih baca buku presentasi, tapi nggak ada guidance, Nggak ada senternya nggak juga. ada senternya juga, jadi kosong gitu, gue nggak tahu belajar apa. Terus bahkan waktu gue jadi dosen ya, kan gue coba progresif ya, gue ngajarin anak-anak gue banyak hal yang tidak diajarkan di kurikulum tapi tetap masih sesuai dengan kurikulum juga. Misalkan gini, dulu gue dapat award lah kayak dosen inovator terbaru, apa, dosen muda yang paling inovatif gitu untuk kurikulum. Jadi gue ngajar bahasa Indonesia, terus di ngajar bahasa Indonesia gue selipin tuh kurikulum tentang toxic masculinity, gender equality, dan lain-lain. Itu buat anak kuliah. Pas gue nyampe di sekolah internasional, anak SMP kelas 1, kelas 2 udah paham semua pembahasan kayak gini. Sampai gue bingung gue harus ngajar apa nih, anak-anak udah hebat-hebat banget kayak gitu. Jadi gue sedih karena gue ngerasa kita tertinggal jauh banget dari sisi knowledge dan dari sisi apa ya, pemahaman hal-hal yang baru gitu ya, hal-hal yang harusnya diketahui oleh masyarakat gitu sih. Jadi mungkin jawaban gue di situ dulu, gue sedih. Selisihnya itu ada lebih 5 tahun lebih berarti ya. Lebih 5 tahun lebih. Tahun SMP lebih. kelas 2 sama ilmu yang gue dapatkan pas gue di luar negeri di Glasgow, gue ajarkan ke mahasiswa gue yang masih S1. Jauh banget, Jauh banget. jauh banget. Kalau lo gimana? Lo kan di swasta, Swasta. dan gue tanya lo swasta Katolik ya. Dan gue punya banyak teman yang dari swasta Katolik itu jujur sih pinter-pinter parah sih. Logiknya jalan. Gue sampai malu sama diri gue sendiri sama cara berpikir gue. Dan kita kan juga udah berteman cukup lama ya, 10 tahun. Dan gue nyadar gue harus catch up banyak sama lo karena cara berpikir lo tuh sistematis. Dan itu kayaknya dari sistem sekolah Katolik yang menurut gue sangat bagus. Tapi lo ngeliatnya gimana bedanya sekolah swasta, private, yang Katolik based dengan sekolah internasional? Mungkin gua ceritain dulu ya apa yang
gue alami gitu. Hmm. Gue selama bersekolah di swasta tuh kayak gimana. Dan kebetulan, maksudnya bukannya pamer ya, tapi ortu gue juga sangat strict terkait pendidikan. Jadi kalau gue nggak bisa masuk di sekolah swasta yang top itu, yang memang pendidikannya sangat strict, disiplinnya juga strict kayak gitu, gue akan dilempar bukan ke sembarangan sekolah negeri dekat rumah yang beneran kampung gitu. Jadi orang tua gue juga, kalau kamu nggak bisa itu, kamu nggak masuk IPA ini, kamu sekolah deket sini kayak gitu. Jadi ortu juga sebenarnya sebelum sekolah itu keluarga udah kayak begitu. Gue tersinggung nih, gue sekolah negeri nih gue nih. Iya, oke, lanjut. Terus kedua, aku dari SMP itu udah yang misalnya presentasi. Kita disuruh bikin poster, harus bagus posternya, nggak bisa cuman tulisan doang juga gitu. Waktu itu kita belum PowerPoint ya, masih poster. Atau kalau nggak poster bikin pakai proyektor itu lah, proyektor cahaya itu kan. Iya. Terus presentasiin itu. Atau kita nggak boleh bawa apa-apa ke depan. Kita cuma dikasih tuh papan tulis sama kapur, jelasin. Wow, oke. Gue belum pernah sih kayak gitu. Itu SMP, level SMP. Pernah juga disuruh bikin game. Jadi kita harus bikin game, tapi kita harus bisa punya propsnya. Jadi kita harus bikin propsnya sendiri. Terus kita harus bisa menjelaskan rule gamenya, cara menangnya, segala macam. Jadi itu SMP udah kayak gitu. Terus SMA, another example adalah kayak misalkan belajar matematika. Dulu kan aku IPA, harus itu nggak boleh nggak. Terus guruku tuh nggak cuma ngasih tahu bagaimana ini rumusnya ini contoh soal, lalu kita kerjakan, nggak begitu. Tapi kenapa kita bisa punya rumus ini? Itu dijelasin dulu tuh. Jadi bisa misalkan 2 jam pelajaran, 1 jam pelajaran itu guru itu menjelaskan bagaimana kita bisa punya rumus ini. Oke. Lalu 1 jam pelajaran berikutnya dia ngasih contoh soal. Udah, itu baru 1 hari. Hari berikutnya baru mungkin kita dikasih latihan kan, latihan soal kayak gitu. Nah, jadi aku pernah ada dulu belajar trigonometri atau kelas 11. Banyak banget tuh rumusnya tuh, trigonometri yang udah ada diferensial atau apa gitu, aku lupa. Aku nggak suka ngafalin. Jadi dulu itu aku IPA-ku oke, IPS ku jelek karena IPS kayak dulu tuh merasa banyak banget yang dihafalin. Akhirnya yang aku hafalin di rumus trigonometri cuma 4 rumus. Sisanya aku bisa nurunin sendiri. Ya karena diajarin cara nuruninnya. Cuman karena itu rumit, gurunya ya udah kalian ngafal aja nih rumusnya. Itu ada 11, 12 dan itu panjang, nggak satu rumus kan panjang. Jadi aku menghafal 4 aja. Itu contoh di sekolah swasta kayak gitu. Terus ketika aku di sekolah internasional, bekerja di sekolah internasional, yang sebenarnya ya presentasi juga ada, bahkan itu di encourage. Jadi murid-murid tuh misalkan seminggu sekali per kelas harus ada presentasi, harus melakukan sesuatu tuh ada kayak begitu. Mungkin yang terasa lebih ada di sekolah internasional tidak aku alami waktu aku bersekolah di Indonesia, meskipun sekolah swasta yang top juga, adalah terkait linguistik. Kenapa tuh? Jadi di sekolah internasional itu kan itu pengantarnya bahasa Inggris. Jadi pelajaran bahasa Inggris itu bukan lagi belajar grammar, bukan lagi belajar spelling gitu. Kita belajar analisis. Terus misalkan kita ini ada beda-beda tulisan nih, argumentatif, biografi, persuasif, argumentatif dan diskursif aja udah beda. Terus ada fiksi gitu. Kita harus bisa menganalisis ini, dan yang dianalisis itu bukan cuma nilai moral. Nah ini, kalau di Indonesia kita cuma belajar ini nilai moralnya apa. Ya. Kalau ini adalah teknik bahasa yang digunakan oleh si penulis itu apa. Teknik tulisnya gitu. Teknik menulisnya harus bisa itu bahkan kita bisa nulis satu esai sendiri untuk menjelaskan teknik menulis yang ada dalam satu teks. Ya, gue belum pernah sih kayak gitu sih. Ya. Dan murid di sekolah internasional itu bukan cuma bisa menganalisis, tapi harus bisa mereplikasi, mengcopy teknik menulis itu. Copy teknik menulis tapi membuat karya yang baru dengan teknik menulis yang sama. Mungkin dikasih topik yang berbeda, mungkin sama-sama non fiksi gitu misalnya. Tapi gaya bahasanya, voice si penulisnya segala macam itu harus bisa diimitasi sama muridnya. Itu segitunya. Itu nggak pernah terjadi di waktu aku bersekolah di Indonesia. Itu bagus banget sih, itu kayak apa ya? Gue nggak tahu sih soalnya bener apa nggak, kayak Standing with the Giant kan? Karena waktu gue nulis buku, jadi saya juga penulis buku pemirsa. Waktu gue nulis buku yang alhamdulillah bestseller, iya gue baca banyak buku fiksi-fiksi top dari penulis-penulis dunia, dan gue beneran ngelihat, memahami otodidak ya cara nulisnya gimana. Emang
Tapi ini ternyata di sekolah diajarin ya, dari Sekolah mereka diajarin SMP, SMA dari udah SMP. diajarin. Jadi waktu aku 3 tahun sekolah ngajar di Myanmar itu aku ngajar SMP SMA. Hmm. Ya dari SMP kita udah ngajarin, misalkan kita menganalisis tulisan tuh kayak gini, si penulis menggunakan kata memandang sama melihat, bedanya apa, dampak dari penggunaan dua kata ini, kalau bedanya tuh apa. Bahkan cuma 2 kata gitu aja dianalisis ya. Dianalisis. Impact emosinya apa Iya, buat pembaca. gitu. Oke. Jadi mana yang harus kita gunakan nanti kalau kita tulis. Jadi hal-hal kecil aja detail banget ya. Detail Kayak banget. mereka sampai dapat pemahamannya gitu ya. Itu jadi bukan cuma belajar majas ya, dulu belajar majas gak ada Cuma ngapal-ngapalin doang sih sama, Aries sih. sama. Iya. Itu juga aku dulu di Indonesia belajar majas cuma ngafalin. Kalau ini enggak, ini harus bisa menganalisis dampak dari majas ini ketika dibaca orang apa. Oke, makanya juga mungkin ada banyak karya novel-novel di sana yang eksperimental dan gaya Iya. tulisnya keren-keren ya. Oke. Gitu. Ini bagus banget, tapi kita kayak memang akan ada sesi untuk kurikulum tiap pembelajaran ya. Kayak apa sih bedanya pendidikan sastra dan pendidikan bahasa Inggris di sekolah internasional dan di negeri. Nanti juga apa sih bedanya pendidikan matematika atau apa bedanya konselor di Indonesia dan di internasional. Jadi itu akan kita pasti bahas satu-satu di podcast-podcast berikutnya. Cuman gue jadi kepikiran sesuatu, Dio. Lo kan ngomongin kurikulum ya. Gue pun sebagai guru BK yang tadi gue bilang gue kaget karena ternyata ada kurikulum yang sangat jelas gitu, namanya global citizenship, yang gue nggak pernah dengar itu. Gue nggak tahu gue yang bego, gue yang kampungan atau gimana, tapi anjir ini apaan global citizenship gitu. Dan ya ternyata wali kelas, homeroom teacher atau pastoral teacher terus ngajarin anak-anak cara menjadi citizen yang baik ya, karena mereka sekolah internasional, jadi mereka belajar tuh tentang minoritas. Mereka dari kecil, dari SMP SMA udah belajar bahwa konflik itu terjadi karena permasalahan minoritas dan mayoritas. Mereka belajar tentang black history, mereka belajar tentang konflik-konflik antar di berbagai negara yang asalnya adalah minoritas gitu. Jadi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, inclusivity. Mereka juga belajar tentang digital safety, bahkan ada 5-10 pertemuan digital safety, tentang scam, tentang phishing, tentang berpikir kritis di era digital. Itu banyak banget gitu. Dan gue sebagai konselor pun gue harus ngajarin social emotional learning. Anak SMP gue ajarin cara mengelola amarah, mindfulness, meditasi. Gue ajarin juga nama-nama emosi. Bahkan gue di kelas ada kayak coba tuliskan 100 nama emosi. Karena kenapa? Nggak akan bisa kita belajar emosi kalau mereka nggak kenal emosinya apa. Gue sangat bersyukur anak-anak belajar, tapi gue juga sedih. No one kayak kita nggak mengalami itu ya, dulu. kita tidak mengalami itu gitu kayak. Jadi ada banyak hal banget yang mereka pelajarin dan gue tidak mendapatkan itu. Jadi secara kurikulum jauh banget sih Indonesia sama internasional menurut gue ya, dari pengalaman gue sendiri kayak gitu. Satu hal sih yang gue notice banget adalah kan kadang kita di sekolah internasional tuh jadi guru suka diobservasi, terus suka ini kurangnya ini, tapi konstruktif, bukan mengkritik gitu. Nah, yang selalu ditekankan adalah higher order thinking. Higher order thinking. Bahkan dari level SD itu nggak boleh cuma ngafalin, itu harus higher order thinking. Jadi mereka udah harus bisa menjelaskan why. Iya. Gue ingat PPKN gue belajar nyebrangin nenek di jalan gitu kan, terus ngapalin undang-undang, ngapalin peraturan. Sorry tuh, saya nggak ada gunanya coy gitu. Yang anak-anak butuhkan adalah bekal ya tadi, cara mengelola emosi gitu. Jadi emang kenapa kita bisa punya peraturan itu dibahas. Level SD itu dibahas. Level SD udah dibahas ya. Gue nggak ngajar sih, jadi gue ini pengetahuan baru juga buat gue. Wow, jauh banget ya. Jadi gue inget banget pas lu bilang PPKN ya, keluarga negaraan. Itu ada pilihan ganda, ya kan? Itu pasti kita memilih jawabannya yang paling terdengar baik gitu. Iya, yang baik-baik doang, kayak terpuji. Nah itu udah pasti tuh di berbagai bab PPKN pasti keluar. Itu nggak mungkin ada di sekolah internasional, tuh nggak mungkin kayak begitu. Iya, jadi jauh banget ya kurikulum. Terus ya the way teacher ngajar juga itu beda banget kan, kayak gitu sih. Moral gimana moral? Kita kayak sempat ngebahas itu juga kayak. Ngebahas moral. Jadi ya kalau gue sebagai siswa ya di sekolah swasta, yang gue alami itu adalah kalau menyontek. Nah kebetulan balik lagi gue belajar di sekolah yang kayak begini. Iya, lo sekolah Katolik yang tegas. Ketahuan menyontek 1 kali langsung dikeluarin. Bukan peringatan. Bukan, dikeluarin dari sekolah. Keluarin, like expel. Iya. Dikeluarin. Itu nyontek PR, nyontek ujian, Ujian. Kalau PR
PR kan ya diperiksa bareng-bareng kan, lebih Oke. kayak dibahas, didiskusikan. Ya kalau kita nyontek jadi nggak belajar. Ini sorry, ujian formal kayak ujian akhir atau ujian-ujian exam-exam Exam, tes-tes biasa? tes biasa pun. Oh, setegas itu. Bahkan try out. Jadi dulu itu sering banget kejadian, Hmm, 1 minggu sebelum ujian nasional hmm. dikeluarin. 1 minggu sebelum ujian nasional dikeluarin Anaknya. muridnya. Karena pas try out ketahuan menyontek. Gila sih, tapi masih gue amazed, Nah. tapi Iya. Tapi Oke. kepala sekolahnya ngebantuin muridnya untuk bisa dapatin sekolah supaya dia bisa Transfer. transfer. Jadi dia Jadi, bisa ujian nasional di situ. sekolah Tapi mesti tanggung jawab lah Tanggung ya, jawab tetap ya. bantuin. Tapi dia nggak bisa lulus sebagai siswa dari sekolah itu. Wow. Tuh aku bersekolah di sekolah yang kayak gitu. Terus ketika di sekolah internasional, aku kan ingin menerapkan hal yang sama dong. Nggak boleh menyontek. Ternyata nggak capek. Kenapa? Karena murid-murid di entah bagaimana di sekolah internasional ini murid-muridnya ya udah nggak nyontek. Mereka kalau nggak belajar dapat nilai jelek ya udah nggak apa-apa. Oke, dan mereka udah tahu juga ya Udah kalau tahu. exam tuh serius. Serius. Kelas ya bercanda-bercanda Iya. tetap kayak murid Jadi- anak kecil pada umumnya ya. Jadi kalau misalkan ini daily exercise ya, latihan-latihan soal biasa, mereka bisa kerjasama, bukan nyontek sih, mungkin saling tanya. Memang kita justru encourage itu collaborative work, Oke. collaborative learning. Tapi ketika itu ujian, meskipun duduknya cuma jaraknya 10 cm, mereka nggak akan nengok-nengok. Meskipun mereka tahu teman mereka lebih pintar, tapi mereka tuh kepengen pinter juga gitu. Mereka kepengen bisa. Jadi mereka harus tahu nih batas kemampuan mereka. Kalau memang mereka masih jelek, mereka akan cerita ke gurunya. Teacher, aku masih nggak ngerti ini, makanya nilaiku jelek. Nah, Oh iya, murid-murid gue bahkan sering banding. Saya nggak puas sama nilai ini. Saya salahnya di mana? Gue juga, anak-anak gue kritis dan mereka berani ke guru. Bukan yang kayak guru terus ditakutin, tapi mereka kayak I want to learn from you. Give me feedback. Beda Karena banget sih ya. ada self reflection di situ. Ada self Nah, reflection. jadi juga ketika ngajar guru di sekolah internasional tuh kita harus memasukkan bukan cuma feedback dari guru, tapi murid juga harus refleksi. Nah, inilah yang akhirnya aku rasa menumbuhkan semangat moralitas itu dari dalam ya. Setuju, iya benar. Lu kan di swasta ya. Hmm. Gue di negeri ini semoga gue nggak dicerca banyak orang ya, tapi nyontek udah hal biasa, naruh buku di bawah meja tuh udah biasa, kayak semua orang tahu. Gue yakin guru juga tahu lah ya. Dulu kita kira guru nggak tahu, pas gue udah jadi guru ya elah itu jelas banget kalau ada semua aktivitas anak-anak kita tahu kan, dia buka handphone, gue tahu lu buka handphone. Jadi gue yakin so obvious up there, right? gue tahu apa sih guru gue ya pada saat itu pasti tahu gitu kan kalau anak-anak di kelas nyontek, dan bukan cuma di ujian atau tes biasa ya, kayak ujian akhir lah kalau kita nyebut UN. Aduh gue takut ngomongin, tapi ya udah. Iya, di kota gue lahir gitu ya, dan ini udah public knowledge, udah common knowledge, semua orang punya akses ke contekan. Jadi lo milih lo mau pakai apa enggak, dan guru-guru pun tahu gitu. Ya sedih sih gitu. Dan jadi pembelajaran moral, pembelajaran agama, tapi pas di prakteknya Kosong. nihil gitu. Kayak ya dari kecil kita udah belajar korupsi kecil kan Iya. jadinya. Sedangkan di sekolah internasional gue sama kayak lo pengalamannya ya. Begitu gue datang sebagai school counselor, ada flowchart, ada sistem, dan gue kan juga ngebantu akreditasi sekolah. Dan ya kita harus ada sistem yang jelas gitu. Jadi kalau ada anak nyontek, ini gimana sistemnya? Orang tua dipanggil detik itu juga. Mungkin nggak langsung dikeluarin sih ya di sekolah gue ya, masih kayak sistemnya mungkin lebih lunak lah, tapi orang tua dipanggil itu pasti, dan maksimal 2 kali peringatan atau 3 kali peringatan gitu. Ya, kalau tetap begitu akan dikeluarin Pasti kan? dikeluarin. Jadi kayak emang itu udah nggak bisa toleransi. Dan ini bukan cuma nyontek, hal-hal lainnya gitu loh yang sifatnya apa ya, making fraud gitu ya, atau enggak ketidakjujuran, dishonesty, ya pasti akan ada konsekuensi yang tegas. Dirapatin nggak tuh sama guru-guru? Dirapatin guru-guru kayak gitu. Pusing gue juga ya, kok gue school counselor rapat mulu kerjaan gue. Kayak dulu gue nggak tahu, bahkan gue nggak ada guru BK juga ya, SD SMP SMA ada guru BK, tapi kayaknya beda perannya gitu sih. Pas tuh ngomongin UN tadi gue tuh ingat, jadi waktu gue SMA guru gue cerita kan mereka jadi harus pengawas di sekolah negeri kan, sekolah lain, sekolah negeri. Mereka udah dititipin sama guru-guru sekolah negeri itu, Bapak Ibu, murid-murid kami kan tidak seperti murid-murid dari sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti kalau murid-murid kami agak bisik-bisik dikit, kalau murid-murid kami nanti ke toilet, ya udah dikasih aja. Oh, jadi guru-guru negeri bilang ke guru-guru lain swasta supaya lunak gitu ya. Wow. Tapi kan pengawas kami kan bakal dari negeri kan. Nah, guru-guru kami di sekolah udah nitip ke kami. Meskipun pengawas kalian bukan gurunya sendiri dan kayak mungkin kalau kalian mau nyontek itu nggak apa-apa, jangan nyontek. Tetap digituin. Wow. Jadi ini makin kelihatan jauh ya, maksudnya sekolah negeri, swasta internasional, atau bahkan negeri internasional biar lebih gapnya lebih jauh gitu.
ini bukan cuma tentang kurikulum yang tadi awal kita omongin gitu, ada kurikulum yang terstruktur. Ini juga bukan tentang apa ya sistem, tapi ini juga tentang pendidikan moralnya juga sangat-sangat kuat juga gitu. Jadi akhirnya kenapa outcome-nya anak-anak yang memang tadi reflektif, berani minta feedback dan jujur ya, karena juga memang ada sistem-sistem yang tegas untuk mendidik anak ini supaya menjadi jujur gitu kan. Dan mereka tuh paham, mereka tuh ke sekolah ya untuk belajar. Ya, Jadi mereka akan demand ke gurunya untuk mereka bisa. oke. Jadi Kalau sekolah negeri gimana? ya gue sih, yang penting gue harus ranking 1 gitu aja sih dulu. Apapun caranya, ya gue jujur sih. Cuman apa ya, the mindset is sekolah tuh survival. Karena kalau nggak sekolah lu nggak sukses. Jadi I see. gue belajar itu kan ada studying, ada learning ya. Buat gue belajar tuh cuma studying, gue baca buku ngerjain tugas. Tapi gue nggak learning, nggak belajar yang sifatnya apa ya, bukan cuman menghafal di otak, tapi yang sifatnya adalah untuk kehidupan gue sendiri. Gue ngerasa gue tidak belajar. Gitu ya. Jadi kita udah bahas kurikulum, kita juga bahas sistem, moral tipis-tipis, serta jurangnya jauh banget gitu. Menurut lo kenapa nih Dio? Kenapa ya? Apa yang membedakan negeri dan swasta gitu? Mungkin kalau pernah dari negeri swasta dulu ya, Iya. sebelum sekolah internasional gitu ya. Oke. Gue nggak tahu ya, kan gue nggak pernah jadi guru di Indonesia juga kan. Tapi mungkin karena gaji gurunya juga beda. Maksudnya Mau dibahas nih. gue selalu aja deh. karena gini, gue cukup realistis orangnya. Kalau gue emang digaji gede gitu, gue merasa berarti gue diapresiasi atas skill gue dan kontribusi gue gitu. Ya. Artinya I have to do my best, I have to show that I deserve this money kayak gitu. Gue tipe orang kayak begitu. Oke. Dan gue rasa di sekolah internasional itu begitu. Jadi emang sebenarnya guru-guru itu memang sangat determined untuk mengembangkan kemampuan. Yeah. Nah di Indonesia gue nggak tahu ya, balik lagi nggak pernah jadi guru di Indonesia. Tapi contohnya kalau di sekolah gue dulu di SMA, 2 tahun sekali semua guru-guru itu akan jalan-jalan ke luar negeri. Itu dibayarin sama yayasan. Okay. Itu baru itu doang. Kita belum ngomongin gajinya apanya kan, kita nggak tahu gitu. Dan mereka ada rolling pegang jabatan. Pasti ada apa tunjangan jabatan kan di situ. Yeah. Nah, kalau di sekolah negeri ya yang gua tahu ya, kalau guru honorer kan kayak 500.000 gitu kali ya. Yeah. Ya gue pernah part time. Nggak layak hidup. Bukan honorer, tapi gue part time di swasta. Tetapnya nggak layak hidup. Ya. Jadi ya emang jauh banget sih. Dan ya kalau buka-bukaan dikit gitu ya, maksudnya ya gue nggak tahu sih gaji honorer mungkin dia kan banyak yang 200.000, 500.000 ya. Tapi juga kalau let's say swasta kayaknya setahu gue range-nya 5. Ya UMR lah, UMR Jakarta dapat 5 juta sampai 10 jutaan tuh ada yang gitu. Tapi ya kalau ngomongin nasional emang beda jauh gitu ya. Jadi akhirnya guru apa ya? Kita nggak pakai istilah pahlawan devisa ya. Pahlawan devisa, sorry, pahlawan tanpa tanda jasa. Guru emang profesional, lo digaji untuk menyelesaikan masalah, mendidik anak, dan menyelesaikan masalahnya anak-anak ini gitu kan, apapun masalahnya secara akademik atau secara sosial gitu. Oke, jadi buat lo gaji ya? Gaji sih. Mungkin orang akan mikir ya mungkin di sekolah swasta kan bayarnya mahal, tapi gue tuh ke sekolah swasta yang subsidi silang. Jadi kalau emang lo anak orang kaya, gue nggak tahu SPP mereka berapa juta. Tapi kalau lo anak yang cuman punya toko elektronik, toko kelontong gitu, ya mungkin sebulan 100.000. Bentar, ada teman gue tahu sebulan 100.000. Wow. Oke, ya gue negeri gratis apa gue lupa ya. Dan itu kan maksudnya di tahun 2007 2008 ya 100.000 per bulan untuk anak lo bersekolah pendidikan itu worth it lah ya gue rasa. Tadi lo bilang gaji, kalau gue nambahin ya refleksi gue juga mungkin the whole facility and system sih, kayak keseluruhan sistem dan fasilitas. Gue SD negeri, muridnya 65, paling maksimal itu 65 satu kelas, meja panjang, kursi panjang, gue satu meja bertiga. Maksimum pernah gila banget berempat. Gue nggak pernah, gue 32-33 lah. Dan gue nggak ada lampu, jadi waktu gelap mendung hujan petir, ya udah gelap-gelapan aja, kayak gitu belajar. Kadang gurunya juga lagi sibuk lah ngurusin apa, jadi ya udah gitu. Kalau di sekolah internasional, gue nggak tahu sekolah lo, tapi sekolah gue maksimal 24 murid, kadang cuma 20 murid maksimal. Gue maksimal 20, tapi nggak pernah nyampe 20. Asli. Dan jadi ya guru beneran harus tanggung jawab. Kalau ada anak yang nggak bisa ya kenapa. Kadang bahkan guru harus manggil orang tua untuk ngejelasin kenapa nih anak kok nggak catch up dengan pelajaran. Terus kalau emang dirasa bantuan akademik nggak bisa, gue dipanggil sebagai konselor juga untuk jangan-jangan anak punya problem
emosional yang ngeganggu yang ngeganggu fokus dia, atau jangan-jangan dia ADHD atau dia ada autisme, sedikit gejala autisme juga, jadi Jatuhnya itu atau dia disleksia apapun kan. Jadi kalau ada dia kondisi gitu harus kerjasamanya dengan ya orang gue tua. orang tua, guru. Kalau gue butuh nge-refer nih anak ke profesional, gue refer ke rumah sakit. Ya gue cari rumah sakit yang punya translator, misalkan dia dari Korea atau dari Jepang, ya gue cari rumah sakit yang bisa afford translator. Terus ketika udah dapet diagnosis, ya gue sebagai konselor harus educate guru-guru, ini cara lo nanganin anak-anak ini, tiap individu berbeda, ada 20 anak. Ya let's say ada 2 anak yang spesial di kelas, harus lo bisa tanganin dong gitu. Atau kadang-kadang ya gue bisa nge-assist juga kayak gitu. Sama di sekolah gue juga gitu. Tadi Regis sempat nyebutin diferensiasi anak spesial. Anak yang nggak punya berkebutuhan khusus pun, yang nggak spesial pun, didiferensiasiin. Jadi kalau aku ngajar di sekolah internasional itu udah kewajiban. Kita tahu nih kemampuan murid beda-beda. Jadi ketika kita ngasih target, ngasih latihan soal pun, itu kita nyiapinnya beda, meskipun pelajarannya sama. Jadi aku pernah 5 diferensiasi dalam satu ngajar. Karena anaknya beda-beda. Karena anaknya beda-beda. Dan lo sebagai guru harus accommodate ya semua kebutuhan anak-anak. Jadi nggak ada istilahnya yang pintar tambah pintar, yang kurang pintar ketinggalan. Karena itu tanggung jawab guru, harus mengakomodasi semuanya. Lo bahkan bikin 5 soal yang berbeda dan lain-lain. Gitu ya. Dan kalau kita mengalami kendala ya dengan satu murid ya, kok stagnan nih gitu, dia nggak berkembang, ya kita diskusi sama guru lain gitu. Kita beneran mau untuk solve the problem. Iya, di sekolah gue ada istilah learning community. Jadi kayak guru ngobrol sama guru, itu bahkan kalau emang dirasa perlu dicatat. Karena kita untuk update di sistem, anak ini ternyata butuh metode kayak gini supaya belajar lebih efektif. Jadi emang intens, tapi gue setuju sama lo. This intensity of helping the child, the kids gitu ya, bisa terjadi ya karena satu, gurunya ya sistemnya oke. Muridnya cuma 20 per kelas, gurunya digaji dengan layak. Karena tadi kan gue school counselor, gue panggilin guru-guru tiap hari, lo harus begini, lo harus begini, lo harus begini. Anak ini lagi sedih, lo jangan ngomelin dia. Anak ini lagi sedih, kalau dia nggak submit PR, tolong dimaklumin, kasih extension. Jadi gue selalu ngemail guru gitu, dan guru juga selalu datang ke gue kalau ada masalah. Jadi emang sangat kolaboratif banget, dan emang time consuming juga sih, karena per anak beneran kita satu-satu needs-nya apa kita analisis. Dan kita tuh bekerja di luar jam kerja. Itu udah pasti sih. Gua pernah gak dapat email jam 11-12 malam dari murid? Gue pernah, tapi kan gue konteksnya adalah murid kasus emergency, kayak misalkan lagi sedih, nangis, atau enggak kepikiran lagi self harm misalkan. Itu kita bisa dibahas sesi selanjutnya. Tapi gue suka dapat email gitu, Mr. Regis, aku udah nggak kuat nih sama hidup gue. Ya udah, aku harus mikir dong, child safety-nya gimana nih, child protection-nya gimana. Ya, aku dapat email jam 11-12 malam, besok mau ada tes muridnya. Dia lagi belajar, ada bagian yang nggak ngerti. Dia email aku saat itu juga. Aku belum tidur. Kalau nggak aku jawab, ya besok mungkin nggak ada waktu buat dia mempelajari, memahami itu. The fact that murid itu jam 12 malam email aku pengen ngerti, ya aku mengapresiasi itu banget kan. Jadi aku jawab di malam itu juga. Jadi ya kerja di luar negeri juga ada banyak macam-macamnya juga ya sebenarnya. Jadi kalau cuma digaji 500.000, 1 juta, gimana ya kerjaan yang kayak begitu? Belum paperwork Banyak banget ya. Oke. Wow, itu ya tadi ya, the whole system itu kayak kenapa beda banget pendidikan negeri sama pendidikan di internasional. Terus jadi gimana nih? Apakah semua sekolah negeri harus dibuat mengacu ke sistem internasional? At least belajar gitu biar bisa berubah, atau gimana saran lo menurut lo? Apa sih yang harus diubah sebenarnya? Gaji. Gaji lagi. Duit. Gue setuju. Karena gini, bayangin kerjaan kayak tadi dan paperwork itu banyak banget. Kita harus bikin lesson plan. Kalau kita satu hari ngajar 5 jam pelajaran, itu masing-masing jam pelajaran dibikin lesson plan. Satu lesson plan bisa 1-2 halaman full gitu. Tiap hari bikin lesson plan. Itu baru yang harian, belum yang tahunan. Belum marking tugas-tugas murid, belum ngeprint, nyiapin materi latihan, belum diferensiasi tadi, rapat segala macam. Itu banyak banget kan. Gitu. Dan lesson plan itu ngetik, kita akan mengajarkan begini. Belum, bukan planning yang kita nyiapin materinya, itu udah beda lagi. Bayangin dengan semua itu, gajinya kurang, gitu. Kan kita udah pasti stres ya. Kalau kita stres, burnout is real ya. Burnout is real, kayak work stress is real, ada jurnal-jurnalnya. Gitu. Jadi
kita butuh rekreasi. Hmm, Kalau ada loh guru-guru yang mengalami depresi dan mereka banyak. Datang- butuh. Guru-guru juga datang ke gue kadang-kadang, "Dok, Miss Regis, are you free?" gitu kayak. Oh, oke. Ternyata yang butuh konsul gurunya bukan Iya. murid lagi kayak gitu. Dan depresi kita kan butuh ke profesional ya. Kalau sampai depresi karena kerjaan. Mahal di Bangkok psikolog per jam 3.000 baht, 1.500.000. Itu udah paling murah, gue udah survei. Di Indonesia tergantung kota, tapi paling murah 250.000 per jam. Nah, gaji 500.000 udah habis setengahnya. Iya. Dan iya, gue ya maksudnya it is common lah guru profesional gitu ya pada butuh pertolongan kesehatan mental juga Iya. supaya mereka juga bisa ngajar dengan lebih baik. Gue pun kadang, biarpun profesi gue sebenarnya cuma tanggung jawabnya ke anak-anak, tapi gue kadang dengan willingness gue bantu juga nih guru-guru. Gue jadi ya gue providing ears aja. Karena kenapa? Karena gue tahu kalau nih guru-guru bisa sambat, eventually emosi dia di kelas baik, jadi nggak akan ada masalah di kelas juga. Jadi gue juga kadang ya udah gue membantu aja gitu. Jadi beyond my scope, tapi ini juga penting untuk keseluruhan target gue sebagai school counselor. Kalau kayak gitu di sih. tempat kerjaku di Myanmar dulu sama yang sekarang di Hmm. Bangkok itu masuk ke sistem. Jadi memang Oh, oke. school counselor sama safeguarding itu juga berfungsi untuk bukan cuma murid tapi Tapi juga guru. staff Oh, oke. gitu. Jadi kita tahu kalau ada apa-apa kita ngadu ke siapa Nah. kita tahu. Setuju. Tadi kan gue nanya ke lo ya, maksudnya apa yang perlu diperbaikin dan lo masih gaji, gue setuju banget. Apalagi kita yang kerja di pendidikan, ya kalau mau bisa nikmatin hidup, ya udahlah ya. Gue pernah nangis loh karena kerjaan banyak. Gue juga pernah. Pernah ya. tidur cuma 2 jam karena banyak banget Sama kerjaan. ya, gue juga. Tapi tetap kita salut sama teman-teman yang bekerja di bidang pendidikan di Indonesia. Saya juga pernah ngajar part time di sekolah, terus juga pernah jadi dosen dan lain-lain. Ya kerjanya banyak banget, sampai pecahin rekor muri dan lain-lain. Pulang kantor jam 12 malam itu juga. Jadi kami semua sangat apresiasi. Cuman juga di sini juga mau bahas realita juga. Kenapa akhirnya outcome-nya bisa jauh? Karena ada the whole system gitu. Dan buat gue pribadi ya tadi, apa yang perlu diperbaiki di sekolah negeri? Ya the whole system, kurikulumnya jangan diobrak-abrik, diganti-ganti nama tapi nggak ada esensinya gitu. Kan kalau di sekolah internasional kan kita Cambridge ya, Kita, ada mengacu ke Cambridge Cambridge, kurikulum, nah. dan itu kan diupdate ya. Diupdate-nya berdasarkan apa? Jadi gini, ada perbedaan antara teachers sama curriculum designers. Oke. Gitu. Kalau teachers belajar ngajar bagaimana kita deliver the lesson Hmm, gitu kan. Kalau curriculum designers ya mereka belajar bagaimana mendesain kurikulum. hmm. Jadi ada ya kalau yang pernah sekolah keguruan ya pasti ada jurnal-jurnal keguruan juga kan. Ya, ya. Nah, ini juga untuk menjadi curriculum designers ya pasti ada jurnal-jurnal, ada penelitiannya juga. Jadi basisnya tuh jelas, bukan cuman coba-coba bereksperimen tiap 2-3 tahun sekali diganti gitu maksudnya. Dan ini orang-orang yang memang udah apa ya bidangnya itu. Iya. Iya, gue notice itu sih. Jadi waktu lo ngejelasin ke gue tentang Cambridge kurikulum, dan kan gue juga terlibat ya, gue harus paham dikit lah kurikulum karena kan juga biar tahu juga. Terus mereka tuh diupdate, dan diupdate-nya berdasarkan riset dari PhD di berbagai negara, kurikulum harus diupdate seperti apa. Sedangkan di Indonesia kayak cuma diganti nama doang untuk branding karena ganti pemerintah, jadi anak-anak jadi kelinci percobaan. Gue di selama 3 tahun di sekolah internasional, dan dulu juga udah 5 tahun kan, gue nggak pernah dengar sih anak-anak komplain kurikulumnya aneh atau berubah-berubah nggak jelas gitu. Karena kalau mereka komplain pun kayak Miss Regis, kayak aku nggak suka pelajaran ini, nggak penting, aku nggak mau pilih tahun depan, atau enggak aku nggak suka sama gurunya di feedback dong Miss Regis gitu. Ya udah aku sampaikan ke gurunya gitu, ini loh murid ngasih feedback kayak gini. Jadi the whole system is open gitu loh untuk feedback. Tidak apa ya, guru dikritik pun bisa. Terus again facility, jumlah murid, ya kualitas guru ya emang ngaruh banyak Dan, sih. Dengan kurikulum yang udah jelas ya, itu ngebantu guru banget karena kita tuh tinggal download. Iya. Kita tinggal download. Ini loh kurikulumnya begini, ini yang harus kita ajarin. Hmm. Cara kita mengajarkannya, kontennya gimana, itu ya terserah gurunya, sesuaikan dengan kebutuhan murid. Karena kan student center. Oke. Tapi ya ini yang harus diajarin. Oke. Supaya nanti kan standarnya sama. Semua sekolah internasional di dunia ini yang pakai Cambridge Curriculum, muridnya at the end of the lesson bisa begini, Bisa begini. skillnya sama. Iya. Mungkin terdengarnya kayak mass production atau kapitalistik, tapi in a good way ya, karena In a good memang way. kita ngeliat outcome-nya beda banget, berpikir kritisnya jauh banget. Tadi ya, saya pernah jadi dosen, dan ketika jadi ngajar anak-anak SMP, SMA tentang social emotional learning, mereka udah paham banyak banget. Jadi emang kita gap-nya 5-7 tahun kali ya. Jadi memang kita ketinggalan, dan memang harus reformasi besar-besaran pendidikan Indonesia. Nggak tahu mulai dari mana, mungkin mulai dari gaji, mungkin mulai dari less corruption dulu supaya gurunya sejahtera, dan ya banyak banget sih. Tapi ini menarik banget, kita bahas kurikulum, updating di kurikulum, bukan cuma gonta-ganti nama, kita bahas pendidikan moral, bahas sistem.
Tadi gue lupa bilang sih, tadi juga kalau buat gue sih flowchart itu penting banget di sekolah. Tadi ada anak ngebully anak lain, ada anak membahayakan anak lain, ada anak nyontek, itu kita punya flowchart gimana cara nanganin kasus per kasus. Jadi semuanya tersistemasi, jelas, nggak ada anak yang bisa kabur gitu. Karena kalau ada anak dishonest, dia curang, dia ngejahatin orang lain, dia ngebully, panggil orang tua, kita konselingin. Nih anak emang pure iseng atau dia emang ada problem jadi cari perhatian. Kalau dia butuh cari perhatian ya gue sebagai school counselor ya gue bantu nih anak masalah emosionalnya gimana. Kalau dia emang karena jahat dan iseng ya sama disiplin komite diajarin, dikasih konsekuensi supaya dia nggak ngulang lagi. Dan manggil orang tua itu bukan cuman kita manggil orang tua, ini anak lo bermasalah, nggak begitu. Enggak, Kita berkolaborasi. kolaborasi. Ini ada suatu masalah, kita harus solve the problem bareng-bareng. Bareng-bareng, iya. Gue bahkan kadang orang tua juga curhat ke gue coy. Tapi itu penting karena ketika orang tua curhat, akhirnya dia jadi paham masalahnya apa, bisa ngobrol sama anak jadi baik kehidupan di sekolahnya gitu. Jadi sumpah banyak banget kurikulum, pendidikan moral, sistem, cara ngajar, fasilitas ini banyak banget. Dan gue nggak tahu lo ada lagi mau lo sampaikan apa enggak, tapi kalau dari gue ini banyak banget dan kayak gue excited untuk ngebahas tema-tema berikutnya karena juga teaser dikit. Dio kan juga penulis puisi ya, dan ternyata emang gue baru nyadar gitu, pendidikan sastra, pendidikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan pendidikan apa di Indonesia dan di sekolah internasional tuh jauh banget level analisisnya gitu. Dan banyak lah nanti kita akan ngomongin pendidikan-pendidikan yang lain, matematika, sains, sistem school counselor, dan pendidikan global citizenship atau social emotional learning. Itu kan kita bahas semua di episode-episode berikutnya. Mungkin aku mau nanya sih, Gis. Kamu ada nggak ide gitu, kira-kira pemikiran? Karena tadi kan kita membahas, oh ternyata emang kurikulumnya juga bermasalah nih, gitu kan. Terus gimana cara kita memperbaiki kurikulum? Karena tuh ganti-ganti terus tuh, kayak apa nih? Mau yang mana? Harus based on riset sih. Ya harus ada orang-orang yang emang paham kurikulum designer, bukan cuman nggak tahu backgroundnya apa, terus taking over the whole kurikulum di Indonesia gitu. Tapi tadi sistem flowchart, ya karena gue bantu akreditasi dan gue nyadar flowchart ini bukan cuma flowchart asal dipajang, we follow the rules, kita mengerjakan sistem itu. Jadi kayak beneran ada yes no. Jadi nggak cuma jargon, nggak cuma jargon, tuh juga eksekusinya jelas, benar gitu. Karena kalau cuma jargon kita eksekusinya asal, akan ada yang nanya, loh kok dulu dia kasus begini tapi nggak dapat suspension, kok aku begini dapat suspension. Jadi kita bikin klasifikasi kasus ringan, kasus berat. Itu berarti murid juga punya hak suara kalau sampai bisa berkomentar kayak begitu. Bisa, bahkan murid pernah komplain, Miss Regis aku nggak suka sama konsekuensi ini nggak adil. Kita negosiasi sama murid dan aku harus jelasin kenapa kasusnya sama tapi kamu dapat konsekuensi beda. Karena kamu ada sejarah ABCD, ini udah numpuk. Jadi kita negosiasi sama murid kayak gitu. Itu yang kalau menurut pengalaman gue ya, gue tidak melihat itu ada di Indonesia. Jadi murid takut lah gue. Murid itu benar-benar direprimen aja sih. Iya. Jadi ya guru bilang A ya harus A. Lo nggak bisa bilang yang lain. Terus coba kita masih ada nih tuh. Satu lagi deh, gue penasaran sih sebenarnya. Tadi kita udah bahas sih banyak beda sekolah negeri, swasta, internasional gitu. Seandainya lu bisa mengulang waktu dan lu bebas memilih, punya segala kapasitas yang ada, lu akan pilih balik ke sekolah negeri atau mungkin mau coba ke sekolah swasta kayak pengalaman gue tadi, atau mau ke sekolah internasional? I cherish all my memories, tapi kalau bisa milih ya sekolah internasional atau minimal sekolah swasta kayak lu, karena gue punya teman-teman yang cukup dekat, teman diskusi dan dari sekolah swasta Katolik, emang sistemnya bagus banget. The way you think, cara berpikir lo sistematis, clear, objektif. Cara berpikir gue ribet banget dan gue nyadar dan gue malu dan gue mau belajar untuk mengubah mindset gue sendiri. Jadi ya kalau gue bisa milih mungkin gue akan milih sekolah internasional karena mungkin gue udah bisa jadi penulis puisi terkenal, gue mungkin udah paham macem-macem, mungkin gue udah sekolah di mana, di Oxford gue juga nggak tahu, tapi ya emang ngaruh karena mereka sekolah di internasional bisa langsung ke Oxford S1-nya gitu. Jadi kalau boleh milih ya milih di internasional atau milih di swasta yang baik. Tapi sorry buat sekolah negeri, cuman emang kita harus improve banyak banget kalau memang Indonesia mau level up sebagai society gitu ya. Pendidikannya butuh dirombak habis-habisan. Lo gimana? Ya sebenarnya gue udah ke sekolah swasta yang top sih sebenarnya kan. Tapi dengan pengalaman gue jadi guru di sekolah internasional dan gue melihat apa aja yang gue ajarkan ke murid dan apa aja yang murid gue pelajari dari guru-guru lain, gue jujur iri
gitu. Jadi kayak ada kepengenan seandainya coba dulu gue bersekolah di sekolah internasional, gue pasti udah lebih begini. Iya. Kayak kita udah jadi a better human being gitu Iya, ya, gua dengan mikir banyak option-option yang bisa kita pilih dan knowledge yang udah jauh lebih banyak dan cara berpikir yang jauh Yes. lebih sistematis. karena gue merasa jadi belajarnya tuh telat gitu. Sama, gue ngerasa gue harus catch up dengan banyak hal yang harusnya udah bisa gue pelajarin dari 15 tahun lalu atau 20 tahun lalu mungkin. Gitu dulu mungkin. Oke. Kita udah hampir 40 menit, nggak kerasa, niatnya cuma 15 menit loh. Makanya tadi gue kayak oke, ini juga udah mau gelap, matahari sudah terbenam. Tapi excited banget dan thank you untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Banyak banget, jauh banget perbedaannya sekolah negeri dan internasional. Tanpa mendiskreditkan sekolah negeri dan kami sangat apresiasi guru-guru. Again, Dio juga pernah ngajar di tempat bimbel, saya pernah ngajar jadi part-time guru di sekolah swasta dan pernah jadi dosen. Cuman ya saya juga dulu saya dulu kan psikologi pendidikan, jadi saya banyak banget project di sekolah-sekolah, bahkan di sekolah-sekolah alternatif atau di sekolah berkebutuhan khusus, dan melihat realita ya sedihnya ampun-ampunan gitu. Jadi ya ini adalah refleksi, mungkin ini juga kritik, tapi ya memang tujuannya ya ingin menyebarkan wacana ini juga. Apa sih yang bisa ditingkatkan? What went wrong? Atau what still not working? Not necessarily kita bisa solve the problem juga Iya. sih, cuman ya Kan dengan wacana ini, dengan diskusi ini ya semoga bisa membuka ide di teman-teman, minimal sebagai orang tua atau sebagai guru, apa sih yang bisa kita ubah secara personal dulu lah untuk orang-orang atau murid-murid terdekat kita. Kalau secara sistem ya mungkin di luar tanggung jawab kita, tapi ideas itu kan akan selalu bergulir ya, jadi mungkin akan nyampe ke depannya. Gitu dulu, saya Regis saya Dio. dan ini adalah podcast Diksi kedua. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Bye-bye, Bye. see you.